Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu teduh pagi. Selamat pagi dan shalom. Kita bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam saat teduh pagi edisi Kamis 25 April 2022. Kita akan membaca Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Pagi yang indah kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Allah karena penyertaan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan menikmati hari baru. Pagi ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dan firman-Mu boleh kami pahami dan lakukan. Berfirmanlah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepih kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan suruhnya minta tolong. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, kiranya hatimu bersukacita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja, Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Amin. Tema kita rendah hati tetapi sombong. Madiong pena apa matampo. Saudara-saudara, mana ada orang sombong yang rendah hati? Memang tidak pernah atau tidak akan pernah ada. Rendah hati dan sombong adalah dua sifat yang berbeda dan bertolak belakang. Orang sombong mungkin bisa berpura-pura rendah hati, tetapi orang rendah hati tidak akan bisa berpura-pura sombong. Daud memiliki potensi untuk terjebak kesombongan karena sehari-harinya ialah adalah raja yang disembah oleh rakyat. Akan tetapi ia melihat seluruh hidupnya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Komitmen membayar najar adalah bukti dari pengakuannya bahwa kemenangan demi kemenangan dan semua keberhasilannya adalah karena kuasa Tuhan menyertainya. Penyataan iman secara ritual melalui pembayaran najar disertai dengan tindakan memuji-muji Tuhan. Hal tersebut merupakan perwujudan karakter rendah hati yang mengalamatkan seluruh penyembahan dan puji-pujian hanya kepada Tuhan yang mempunyai kerajaan dan memerintah semuanya. Kalau raja melihat kerendahan hati sebagai inti karakter penyembah Tuhan, maka para pejabat di bawahnya pun mesti tidak jatuh ke dalam kesombongan dengan sedikit kuasa yang ada padanya. Jika Anda mendapat kesempatan untuk memimpin, gunakanlah kuasa itu untuk melayani rakyat sebaik-baiknya. Kalau Anda adalah rakyat yang mengasihi Tuhan, janganlah menyembah pemimpinmu sebaik apapun ia di matamu. Saudara-saudara, kita rakyat Indonesia baru saja melakukan pemilu. Mari mendoakan supaya semua yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan sampai Tuhan kecewa terhadap ucapan saat kampanye. Jabatan itu karunia dan kuasa itu untuk melayani. Berubah menjadi penguasa yang haus pujian dan penghormatan. Amin. Mari bersatu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan pagi hari ini, memberikan pengajaran yang baik untuk tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong,
dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kami, penuntun hidup kami, dan kami makin merendahkan diri di hadapan Allah. Menjalani hidup ini dengan baik, dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Siara hidup kami hari ini, kami mohon pertolongan-Mu dalam menjalankan pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, perjalanan-perjalanan kami. Kiranya kami boleh lewati dengan baik hari ini karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati juga pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Berkati mereka semua. Berkati umat-Mu dimanapun. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Yang dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, berkati, tambahkan kepintaran bagi mereka. Yang dalam tumbuh kembang, anak-anak-Mu berkati dan sehatkan mereka selalu. Bahkan orang tua kami sehatkan, berkati dalam usia-usia indah mereka. Berkati anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam menjalani kehidupan. Bahkan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Inilah doa kami bersama, kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita semua.